bagian Alkitab kita dalam pembahasan tema kita, yaitu memuji Tuhan yang berpihak pada orang tertindas. Kita siapkan Mazmur 22 dulu, biarlah nanti Alkitab kita terbuka. Mazmur 22 ayat 24 sampai dengan 32. Ini sebenarnya Mazmur yang bersama-sama kita sudah baca juga sebetulnya di dalam doa pagi. Tapi kita akan melihatnya dari sisi yang lain. Karena firman Tuhan punya dimensi yang sangat luas sekali. Bapak Ibu ada yang kehujanan nggak? Bapak Ibu nggak ada bapaknya. Ibu-ibu? Iya. Saya juga kehujanan. Tadi saya pakai kaos aja sama celana pendek. Baru saat di sana. Oke, mari kita, kalau sudah siapkan Alkitab kita, sudah kita buka, mari kita siapkan hati kita. Supaya terbuka juga untuk kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Meskipun kami tahu bahwa hujan bisa saja menghalangi untuk kami datang. Bahkan untuk kami lebih nyaman tinggal di rumah. Tetapi kami percaya dorongan Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk hadir di sini. Dan dorongan Roh Kudus itulah juga yang membuat kami tetap bersuka cita. Melihat bahwa hujan bukanlah sebagai sebuah penghalang, tetapi sebuah berkat, khususnya bagi saudara-saudara kami yang menantikannya untuk menyiram tanaman mereka, untuk melihat dunia ini supaya jangan tandus. Bapa di surga, biarlah Engkau juga yang menyuburkan hati kami ketika kami membaca firman ini, sehingga benih itu tumbuh dan pada waktunya akan berbuah. Buah itu nyata dalam hidup kami yang senantiasa bersyukur, bersuka cita, bahkan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Engkau yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ketika ia menyampaikan sabda Tuhan, biarlah disampaikan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membaca Mazmur 22 mulai ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-32 menurut terjemahan baru versi yang kedua. Demikian. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu. Dan ia mendengarkan seruannya minta tolong. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang sengsara akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Kiranya hatimu bersuka cita senantiasa. Segala ujung bumi akan sadar dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Mu. Sebab Tuhanlah yang berkuasa sebagai Raja, Dia memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup.
Anak cucu akan beribadah kepadanya, kepada keturunan yang akan datang akan diceritakan tentang Tuhan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Sampai di sana. Yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, dan yang memeliharanya. Hosana, memelihara firman Tuhan tentu tidak hanya sekedar hafal. Tidak hanya sekedar kalau orang tanya kita tahu dan bisa menjelaskannya. Tapi semuanya itu akan sia-sia, tidak berguna. Kalau kita tidak melakukannya dalam hidup sehari-hari. Nah, sekali lagi tema kita adalah memuji Tuhan yang berpihak pada orang tertindas. Saya sih sangat yakin, percaya bahwa ibu-ibu di Mangga Besar ini sudah sangat terbiasa memuji Tuhan. Benar apa benar? Gimana sih caranya memuji Tuhan? Coba, kalau orang GKI seringkali kalau diminta kesaksian itu pelit. Gak mau ngomong, gak mau berbagi. Berkatnya buat sendiri saja katanya. Gimana caranya memuji Tuhan? Iya, memuliakan namamu, namanya Tuhan. Itu caranya gimana? Pergi ke gereja kali ya, itu juga kali. Berdoa, apalagi mengucap syukur. Ya caranya gimana? Syukur gitu. Bukan. Makasih, xie, kamsia tikong gitu ya. Menolong ketika ada tetangga. Menolong ketika ada tetangga berantem sama anaknya, kasih tempat tinggal, gitu. Iya, kadang kita ngomongnya terbiasa ya, memuji Tuhan. Tapi orang banyak seringkali mengartikannya, iya Pak, memuji Tuhan itu ketika kita bangun pagi, terus kita bersyukur. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Engkau sediakan buat saya, buat keluarga, buat anak-anak, cucu, menantu. Tadi pagi ada yang gitu enggak? Atau sebaliknya, pagi-pagi mau belanja ke pasar malah hujan. Terus kemudian kita menggerutu dalam hati kita. Gimana nih Tuhan? Mau punya rencana kok terhalang hujan. Mau ke gereja hujan. Gitu. Hingga doa kita, Tuhan cuacanya tidak baik. Jadi saya ngeringkel aja di tempat tidur. Gitu. Nah ini seringkali terpengaruh nih. Syukur memuji Tuhan itu dengan kondisi yang ada. Tadi saya kembali lagi. Memuji Tuhan bisa dengan ucapan bibir kita. Dengan nyanyian kita. Pagi-pagi ada yang nyanyi enggak? Memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Begitu? Ada? Coba belajar nyanyi pagi-pagi. Saya percaya kalau hati kita bangun tidur, pagi hari hatinya senang, memuji Tuhan dengan tulus, sudah dipastikan sepanjang hari itu kita akan diwarnai dengan sukacita. Tapi sebaliknya, kalau pagi-pagi sudah ngedumel gitu,
Melihat sebagai beban. Aduh, ini kok udah pagi lagi ya. Harus nyapu ngepel lagi, harus mengerjakan ini dan itu, yang bekerja harus bekerja lagi. Di hatinya ada sesuatu yang rasanya dongkol. Coba kata orang Jawa, titeni. Perhatikan, sepanjang hari itu kita akan bete. Iya, darah tinggi, bludak dan seterusnya kumpul pada orang-orang yang bete. Tinggal milih mana? Mau sepanjang hari bete atau sepanjang hari penuh sukacita? Kuncinya di pagi hari. Mengucap syukur pada Tuhan. Memuji Tuhan. Alasannya apa sih kita memuji Tuhan? Ada banyak orang mengatakan, oh alasannya Tuhan memberikan saya napas hidup. Tuhan memberikan kepada saya kesehatan. Tuhan memberikan saya rezeki, keluarga yang baik, dan seterusnya. Kalau ini sih sangat wajar ya. Kalau kita kondisinya baik-baik saja. Beras katanya mahal sekarang ya. Tapi di pendaringan kita, tempat beras, ada beras. Masih kita bersyukur. Lalu anak-anak sehat, ceria, baik, kita bersyukur. Itu menyangkut hal-hal pribadi yang kita anggap ini berkat Tuhan, maka itu harus disyukuri karena itu datangnya dari Tuhan. Ini sangat cengli. Kalau kita tidak bersyukur, melupakan berkat, namanya jadi orang bocengli. Ya. Udah diberkati Tuhan, tidak mau bersyukur. Nah, itu namanya bocengli. Tapi hari ini memuji Tuhan itu bukan karena alasan-alasan tadi. Tapi ada alasannya, yaitu Tuhan yang berpihak pada orang yang tertindas. Jadi ini harus diluruskan juga. Pada orang yang tertindas itu macam apa tertindasnya? Kalau orang itu melakukan sebuah tindakan kejahatan, kemarin saya melihat sebuah video TikTok, ngeri banget. Ada seorang ibu dibegal motornya, dirampas. Terus ibu itu mempertahankan sampai dia itu keseret 1,2 kilometer, bayangin aja. Berarti 1.200 meter dia keseret terus sampai mempertahankan tuh motor karena dibegal kanan mau dirampas. Akhirnya si ibu ini masuk rumah sakit, keadaannya kritis. Nah, kalau orang yang ngebegal itu ya kemudian dihukum, hukumannya berat, dia tertindas di situ. Nah, apakah kita juga memuji Tuhan karena Tuhan akan bela nih orang yang jahat? Kan tidak. Ada orang yang tertindas, dihukum, mengalami penderitaan karena salahnya sendiri, karena kejahatannya, tentu bukan itu yang dimaksud. Tapi tertindas oleh karena keadaan. Dia mengerjakan yang baik, namun karena dia lemah, sering dilecehkan, haknya sering kali dirampas. Diperlakukan tidak adil. Nah, pemazmur ini mau mengatakan kepada kita, kalau kamu berhadapan atau melakukan penindasan terhadap orang-orang yang lemah, padahal orang itu tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, tetapi kamu manfaatkan untuk kepentinganmu sendiri, yang jadi lawan kita adalah Tuhan, bukan orang itu.
Karena orang yang tertindas ini tidak melakukan atau tidak bisa mengadakan perlawanan. Alkitab banyak sekali menceritakan itu. Bahwa Tuhan berpihak kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa pemazmur, dalam hal ini Daud, pengalamannya begitu rupa mengalami hal-hal yang sangat tidak mengenakan, menyakitkan. Karena ia berada pada posisi itu. Posisi sebagai orang yang tertindas. Kemarin saya sudah uraikan ini di dalam doa pagi bahwa sampai sebegitu menderitanya. Sampai ia merasakan ditinggalkan oleh Allah, oleh Tuhan. Dia dibiarkan menjadi orang yang betul-betul mengalami kesengsaraan itu. Namun ia berteriak kepada Tuhan. Mengadu masalahnya kepada Tuhan. Kemarin saya mengatakan, kalau kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, mengalami dijolimi, disakiti orang, nggak usah ngadu di medsos. Nggak usah nulis status di media sosial, di Facebook, di Insta, di story kita. Nggak usah. Kenapa? Lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak orang akan mencibir kita ketimbang kita mencari atau mendapat solusi. Mengadulah kepada Tuhan. Berdoalah sungguh-sungguh. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong. Bahwa Tuhan akan membebaskan. Nah, bagian yang kita baca ini, Mazmur 22 mulai tadi ayatnya yang ke-24 dan seterusnya. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, segenap anak cucu Yakub, pujilah Tuhan. Ini merupakan episode yang sesudah itu, ketika Tuhan menolong orang-orang yang tertindas ini. Menolong orang yang mengalami kesulitan, mengalami tekanan di dalam hidupnya, dibebaskan oleh Tuhan. Nah, jadi kalau tema memuji Tuhan yang berpihak pada orang tertindas, kita pun harus bersyukur. Kalau keadilan Tuhan itu dinyatakan. Kita bersyukur kalau ada orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan itu dibebaskan dan menjadi orang-orang yang lebih baik kondisinya, keadaannya. Jangan sebaliknya, kayak iklan. Susah melihat orang senang. Tapi senang melihat orang yang susah. Ada benernya sih ucapan ini, pepatah itu. Kadang-kadang kita merasa terganggu. Oh, ada orang yang senang hidupnya gitu. Bahagia keluarganya, kita lihat di fotonya. Keadaannya baik-baik saja. Anaknya sukses, berhasil. Kok kita jadi rada gimana ya rasanya hati kita? Kok bukan keluarga gua yang kayak gitu? Kok bukan anakku yang kayak begini? Kita jadi uring-uringnya. Tapi giliran orang kita melihat ada yang tertindas, ya. Ada yang lebih susah dari kita. Seringkali kita mengatakan, ya, gua lebih baik. Kita senyum. Nah, ini kebalikan dari tema kita hari ini. Nggak boleh begitu. Yang terjadi adalah kita bersyukur kalau ada orang-orang tertindas mengalami nasib yang baik. Mengalami pemulihan, ditolong, dibebaskan oleh Tuhan. Maka kita bersyukur untuk itu. Jadi syukurnya kita bukan hanya untuk kebaikan-kebaikan diri sendiri. Tetapi juga karena melihat ternyata Tuhan itu adil, menolong orang-orang yang mengalami penindasan, orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan. Ini karena pengalaman si pemazmur sendiri. Maka ia menggugah, mau memperkenalkan nih
Allah Tuhannya itu seperti ini. Tuhan yang berpihak pada keadilan, kebenaran. Yang membebaskan orang-orang yang tertindas itu. Sekali lagi tertindasnya karena kebenaran. Bukan karena melakukan hal-hal yang jahat. Maka dengan bekal inilah pemazmur mau menceritakan. Menyaksikan kepada siapa? Anak cucunya. Anak cucunya turun-temurun bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Bangsa yang lahir kemudian akan tahu siapa Allah itu. Siapa Tuhan itu. Nah coba kita ayo. Kalau kita cerita kepada anak, kepada cucu kita apa yang diceritakan? Saya terlalu banyak mendengar cerita-cerita opa-oma yang selalu mengisahkan, dulu mah, waktu oma opa kecil, waktu opa oma muda, opa melakukan ini itu. Menggambarkan dirinya orang yang hebat. Anak buah opa nih, itu orang Jepang, orang Eropa, opa atur sini sono. Menceritakan kebanggaan diri sendiri. Tujuannya bagus sih, mungkin untuk memotivasi anak cucu itu supaya apa? Supaya ayo dong kamu bisa lebih hebat dari opa oma. Kamu kan keturunan orang hebat, begitu. Nah ini yang seringkali terjadi, menceritakan, membanggakan diri sendiri, kehebatan diri sendiri. Tapi kita lupa bercerita tentang Tuhan itu baik. Padahal ini yang paling berharga, warisan yang paling berharga buat anak cucu kita, buat keturunan kita, menanamkan iman bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu berpihak pada keadilan, kebenaran, bahwa Tuhan itu bertindak menyelamatkan, membebaskan orang tertindas. Maka hidupmu jangan main-main dengan Tuhan yang demikian. Jadi anak cucu kita akan terpelihara, akan percaya pada Allah yang demikian. Dia tidak akan sewenang-wenang ketika ia berhasil, ketika ia sukses, ketika ia menjadi orang kaya, orang yang berkuasa. Dia akan membagikan kekuasaannya, kekayaannya untuk kesejahteraan bersama. Bukan untuk dirinya sendiri. Nah disitulah kalau membaca Mazmur ini, bagiannya kedua dari 22 Mazmur ini, kita harus ingat kesaksian apa yang akan kita ceritakan kepada anak cucu keturunan kita. Supaya mereka pun nanti menceritakan lagi turun-temurun. Supaya mereka tahu dan mengenal Allah kita itu Allah yang bagaimana. Nah, sekali lagi kita kan masih diberi umur ya. Masih bisa melihat keturunan kita. Masih bisa melihat generasi yang kemudian. Maka mumpung masih ada waktu, bersaksilah bahwa Tuhan itu baik. Bukan hanya menceritakan kehebatan diri sendiri. Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua. Amin.